Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kamis 14 Agustus 2025, materi berakhlak dilanjutkan dengan tema kompetensi dan harmonis oleh Bapak Nandang Isnandar. Sebelum memasuki materi latsar, beliau membuka dengan pertanyaan bagaimana membangun ASN yang berkarakter. Menurut pendapat saya, karakter merupakan cermin dari penilaian yang berlangsung cukup lama. Perlu adanya konsistensi dalam penerapan untuk mencapai sebuah karakter. Sesuatu yang bukan hanya pembiasaan, tapi juga mendapatkan pengakuan dari orang lain atau dari instansi. Misalnya kejujuran. Orang mengenal pribadi bahwa kita adalah orang yang jujur tentunya juga melalui penilaian yang panjang, berbeda dengan penilaian orang. Kompetensi diartikan sebagai perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaannya. Pengembangan kompetensi bagi ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik pelatihan klasikal maupun non-klasikal. Selain itu, kompetensi dapat diukur menggunakan talent management. Sebagai contoh, dalam talent management, ASN berada pada kotak 5, yaitu kinerja sesuai dengan ekspektasi dan potensi menengah. Rekomendasi yang dihasilkan untuk ASN ini adalah pengembangan kompetensi berupa penempatan sesuai, kemudian bimbingan teknis dan pengembangan potensi. Seluruh ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kompetensi tanpa ada diskriminasi. 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kode perilaku komponen ASN berdasarkan Menpan RB nomor 20 tahun 2021 mengatakan bahwa 1. Meningkatkan kompetensi untuk diri menjawab tantangan yang selalu berubah. Contohnya pendekatan pengembangan mandiri berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Seperti yang sudah kita tahu pada waktu COVID-19 begitu banyak merubah cara kerja dunia. Misalnya dari yang awalnya tatap muka sekarang menjadi daring atau menjadi luring seperti non-klasikal melalui Zoom. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Contoh mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan, presentasi, dan artikel. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan baik. Contoh berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Materi dilanjutkan dengan harmonis. Harmonis dijelaskan dengan kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Di tengah keberagaman latar belakang, tugas, dan peran, aparatur sipil negara adalah satu kesatuan yang berkomitmen melayani bangsa. Keharmonisan bukan sekedar sikap saling menghormati, tapi menjadi energi yang menggerakkan kinerja, membangun sinergi, dan menciptakan pelayanan publik yang prima. ASN yang harmonis memandang perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang. Setiap insan yang saling melengkapi, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama tanpa sekat. Potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN diantaranya peningkatan kreativitas dan inovasi, pengayaan perspektif, peningkatan kinerja, dan penguatan wawasan kebangsaan. Untuk mengatasi potensi dan tantangan yang ada bisa dilakukan dengan penerapan budaya kerja positif dengan cara menciptakan lingkungan yang sehat, memberikan kinerja terbaik, kekuatan transformasional, penguatan brand identity, proses orientasi yang efektif, dan lain sebagainya. Dalam upaya mewujudkan suasana budaya harmonis, ASN berperan bersikap netral dan adil, mengayomi minoritas, bersikap toleransi atas perbedaan, suka menolong, dan menjadi figur yang teladan di lingkungan masyarakat. Akhirnya, membangun budaya harmonis membutuhkan upaya bersama dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan kerja maupun dalam lingkungan masyarakat secara luas. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.